Dan juga Ibu lihat, Ibu Pizza juga udah hadir. Ibu Pizza juga sudah ada, sudah hadir. Ini tadinya Ibu mau ke kampus tapi nggak keburu balik lagi ke rumah. Nanti habis pembukaan ini baru ke kampus. Baik, kita kenalan dulu. Nama saya Koryohana. Kemudian kita akan bertemu selama 1 semester tentang bisnis analisis bisnis atau bisnis analisis. Nah, kemudian saya lihat ada beberapa mahasiswa dan saya juga sudah tanya kepada PJ-nya bahwa mahasiswanya tersebut ada coba saya lihat ada 37 ya, ada 37 di mana ini jam 1. Bentar. Karena ini ada 3 kelas jam 1 nanti ada juga dan juga ada yang ini statistik. Bentar ya, aku tutup. Udah. Ini ya. Saya panggil ya satu-satu. Eh, Ivano, ini kelasnya ya. Ivano ada? Mohon maaf, Bu, bukan kelas kita itu. Ada Bu, Sebentar nggak kedengeran suaranya. Kenapa? ada, Ada Ivano. ada. Alhamdulillah hadir ya. Kita buka aja absennya. Bentar ya, Ivano. Mana ini? Mbaknya nggak datang loh, nak. Tapi, iya. Kemudian Ranti Pratiwi. Ada Ranti Hadir Ibu, Pratiwi? Ya, hadir Ibu. oke oke. Ini dari rata-rata dari SMA atau SMEA? SMA ya, biasanya dari SMA. Kemudian Anang, ada Anang? Ada Anang? Halo, Anang ada tidak? Ada ya. Kemudian Hilsyah, Hilsa Hadir ada? Bu, hadir Bu. Ya. Oke. Raihan, Raihan ada? Tidak ya? Oke. Dia Ratu, ada dia? Hadir Bu. Hadir. Okta, Okta ada? Hadir Bu. Oh, Okta itu Hadir. cewek cowok ya. Hadir ya. Naila, Hadir Bu. Rian, Hadir Bu, hadir. hadir Rian. Hadir Bu, hadir. Kok wajahnya beda ya? Hadir Bu. Akhirul Ramadhanu. Hadir Bu. Akhirul Ramadhanu sekarang ulang tahun. Bulan Ramadan. Dia Aldin. Ada? Hadir Bu. Dia Aldin ada. Kamila. Hadir Bu. Fatih. Fatih ada? Hadir Bu, hadir. Ya. Amar. Amar Sidik. Hadir Prof. Oke. Sadin. Hadir, Ada? hadir. Virgiawan. Hadir Bu. Maheswara. Maheswara. Hadir Bu. Ada. Muhammad Akaila. Ada? Muhammad Akaila. Oke, nggak ada ya. Nggak jawab. Paling nanti dia datang terlambat ya. Oke. Tasha. Hadir, Bu. Raisa. Raisa. No ya. Raisa tidak ada jawaban. Hadir Bintang. Bu. Hah? Ada.
Saya tes? hadir, Bu. Iya, saya hadir, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Oh, kenapa tadi lama jawabnya? Di saya Bintang kan ada? nggak ada suaranya, Bu. Oh, bintang ada? Bintang Muhammad Hairsyah. No ya. Faja, Faja. Halo, Faja ada? Muhammad Gaza? Hadir Bu. Enggak ada tadi ini, nanti saya lupa. Muhammad Gaza sudah. Melani Indriani. Hadir, Bu. Oke. Regina, Hadir, Bu. Yahya, Yahya ada? Halo, Yahya. Nggak ada ya. Yasmin, Yasmin Hadir, Bu. ada? Hadir, Bu. Oke. Bianca, Hadir, Bu. Nazwa, Nazwa, Muhammad Faisal, Hadir Ibu. Kandiar Rahman. Ada sih Hadir, kan? Bu. Ada. Abdi, Adib, ada Adib? Nggak ada ya. Khairunisa, Hadir, Ibu. Hasna, Hadir, Ibu. Kasyana, Kansa. Ada Kansa? Nggak ada ya. Kemudian Muhammad Farhan Kesa. Hadir, Prof. Ada? Ada. Oke. Berarti yang tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 orang ya. Cukuplah. Baik. Kita pelajaran di bisnis analisis atau analisis bisnis itu harus hadir sebelum dimulai. Paling lama adalah 15 menit keterlambatannya. Selebihnya kita tidak apa menerima walaupun masuk tapi tidak bisa dihabiskan lagi. 15 menit, katakan masuk jam 8, 15 menit harus sudah sampai ya. Nah, kalau misalnya saya terlambat, saya WA. Atau kalian juga kalau terlambat atau ada sakit, WA. Karena absen itu adalah 80% harus kehadirannya. Ya. Jadi jangan sampai kalian gara-gara absen nilainya bagus, tetap aja dapatnya kurang dari A ya. Baik, kemudian di sini saya ditemani sama Ibu Faizah ya. Mungkin kalian udah kenal. Bu Faizah mana? Silakan mengenalkan diri kepada anak-anak cantik dan ganteng. Ada Ya, Ibu Faizah? terima kasih Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Kori dan teman-teman semua. Mohon maaf kalau suara saya kecil dan terdengar bindeng ya. Saya masih batuk dan flu nih Prof. Ya, perkenalkan nama saya Filza Sabrina. Saya dosen S1 Bisnis Digital. Mungkin di sini saya juga baru nih Prof. Belum pernah ngajar teman-teman. Ini angkatan 2023 ya teman-teman ya. Ya, mungkin belum pernah jumpa saya, tapi ya insya Allah di sini saya akan membantu Prof. Kori untuk mengampu mata kuliah bisnis digital. Sekian Prof. Ya. pengenalan dari saya. Baik, terima kasih Pak Bu Fidah baru bergabung ya. Oh, selama ini ngajarnya di mana? Maaf Prof, Selama ini nggak ngajar di bisnis digital. ngajar Prof. Cuma semester kemarin itu ngajar mahasiswa angkatan 2021 sama 22. Oke, baik. Ibu Bu Pizza ini lagi sakit, batuk karena pulang dari umroh ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, bisa suaranya keluar lagi. Di sana berjerit-jerit ya. Baik. Nah, teman-teman, walaupun kita bukan orang pendidikan, kita harus menyapa semua dosen yang ada di
PIP ya di kita di rantai GRK tuh lantai 4, 8, 9, 10. Kemudian kalau di gedung baru pasti itu kalian sapa ya karena itu adalah ketua-ketua prodi di sana atau pejabat-pejabat rata-rata di sana. Baik, kemudian berpakaianlah yang sopan ya. Pakaian sopan maksud saya jangan sampai pakai baju robek-robek. Oke, Eh, biasanya atau saya dengar dari ibu kita, Kaprodi, kalau menghadap Kaprodi jangan jam waktunya sholat. Nanti disuruh Bu Prodi sholat dulu. Atau kalian tidak pakai jilbab, disuruh pakai jilbab. Walaupun apa biasanya yang Islam ya, dia inginkan seperti apa sopan satu karena ketua prodinya tadinya adalah di ketua prodi pendidikan bisnis ya. Setelah saya menjabat kemudian beliau menggantikan saya. Baik, itu tadi tata tertibnya ya. Kita harus rapi, pakaiannya jangan pakai baju robek-robek. Kalau laki-laki jangan pakai baju yang kaos boleh, tapi harus yang berkerah ya. Kalau tidak berkerah jangan. Apalagi perempuan. Pakaian muslim tetapi ketat. Nah, ini jangan sampai ya. Pakaian muslim tapi ketat. Nah, ini harus diperhatikan. Kemudian selama kita kuliah, kita bagi kelompok ya. Kita bagi kelompok, nanti setiap kelompok presentasi tentang yang ditunjuk dalam satu kelompok tersebut. Tadi saya sudah tanya kepada ketua prodinya dan saya buka lagi absennya tadi, kita semuanya adalah 37. Jadi kalau 37, materi pembelajaran kita 13, berarti ada yang 3, ada yang 3 ya? Iya, ada yang 3, ada yang lebih dikit ya. Karena kita 37, kalau 13 berarti baru 36. 39 lebih ya, berarti ada 2, ada 3. Nah, adapun RPL-nya, RPS-nya ya. Tadi saya sudah buka belum ya? Tadi dulu. RPS-nya. Oke. Ini saya udah buka. Saya tutup dulu ini. Ini saya tutup dulu ya. Ini sudah direkam? Sudah, Prof. Oke. RPS ini apa? Kita buka dulu. Saya udah pakaian rapi, Bu Fidza. Kemudian mau berangkat. Aduh, nanti nggak keburu jam 8 ini. Masuk aja sebentar, nanti balik lagi langsung ke kampus. Ngejar evaluasi, tapi saya evaluasi pengajaran tuh saya online juga. Tapi saya usahakan nyampe ke kampus sekitar itu jam 12 insya Allah. Banyak yang ini ya, banyak yang konsultasi PA. Nah, ingat anak bisnis digital ini tahun lalu ada kejadian di mata kuliah saya dan beberapa dosen, mereka tidak memasukkan mata kuliah tersebut di dalam siakat. Sehingga nilai dari kami ada, tetapi di siakat tidak ada nilainya, tidak ada namanya. Nah, itu durus, baru-baru akhir-akhir kemarin baru bisa di ini. Nah, sekarang anak-anak baru atau mahasiswa yang lama juga silakan diklik benar-benar masuk di siakat apa tidak. Kemudian nanti PA harus meng-ACC mata pelajaran tersebut. Gitu ya, supaya tidak terjadi nanti tahun depan semester ini tidak bisa lagi ditambahkan karena udah dikunci. Nah, walaupun kalian paket, kalian ini mata kuliah kan paket ya, tapi tetap saja harus mencatat di siakat ya. Oke, kita lihat di sini mata kuliah ini yaitu bertujuan mengetahui tentang kajian dalam menganalisis suatu bisnis. Ini saya tidak itu ya kayak kemarin Niburia itu DIT pinter dia bisa buat-buat macam-macam.
Kalau Bu Faiza, Firza dari mana ininya S2-nya, S1-nya? Teknik Prodi? informatika, Prof. Apa? Matematika? Teknik informatika. Oh, ini jagoannya. Memang cocok ya. Masuk bisnis digital. Oke. Nah, kemudian eh, kita nanti diminta bentuk laporan tentang kelayakan suatu bisnis dalam memberikan manfaat atau tidak bagi pelaksanaan bisnis tersebut. Yang mana yang layak, mana tidak ya. Kemudian mata kuliah ini memberikan kompetensi peserta didik untuk melakukan analisis bisnis, kemudian mengevaluasi bisnis, menentukan strategi yang dapat diterapkan untuk berlangsung bisnisnya. Nah, artinya kalau analisis bisnis, kalian harus mencari mungkin di internet masalah bisnis ya, kemudian ada ininya ya kasusnya, kemudian ada contohnya bahwa bisnis di perusahaan ini adalah ini. Nah, kalian analisis nanti ya. Artinya kita harus project ya, istilah itu project atau kita dengan cara kasus ya. Sudah dievaluasi, kemudian pada hari perkuliahan peserta didik diharapkan mampu membuat laporan tentang analisis bisnis pada berbagai jenis usaha, baik produk, manufaktur, jasa, atau UMKM. Nah, ini ya, berarti akhir dari pertemuan kita, UAS-nya, Bapak lagi, iya, kalian harus membuat laporan tentang analisis bisnis di suatu perusahaan, baik itu usaha apa jenis usahanya baik produk maupun jasa ya atau UMKM ya, produk dan sebagainya ini ya untuk UAS-nya Anda membuat laporan analisis bisnisnya kemudian seperti biasa membuatnya aturannya ya ada latar belakang, kemudian kalau latar belakang itu kita masukkan aja visi misi dan sebagainya dari satu perusahaan, kemudian kita masukkan teori, teori-teori itu bisa kita ambil dari jurnal, artikel jurnal, dari buku dan sebagainya, kemudian baru kita lihat kasusnya apa, kita mau sorotin tentang apa, kemudian baru kita cari atau memecahkan masalahnya. Nah, baru kita lihat kesimpulannya. Kesimpulan dan saran dari kalian. Kemudian jangan lupa ada data pustaka. Dari sekarang belajar data pustakanya pakai Mendeley ya. Dan karena kalian adalah orang bisnis digital, otomatis pasti bisa semua. Oke, ini sikap yang tadi saya katakan ya. Kita usah kita ini kan bertakwa pada Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu tadi harus berhormat di antara teman-teman ya. Jangan bergeng-geng, maksudnya untuk anak SMA mungkin masih bisa, tapi kalau kita di perguruan tinggi sudah tidak bisa. Semua satu keluarga dalam satu kelas itu. Sehingga nanti bisa selesai tepat waktu ya, tepat waktu selesainya saling membantu supaya teman-teman kita ikut cepat selesai, jangan sendirian. Nanti kalau ketinggalan bahaya ya. Kemudian menginternalisasi semangat kemandirian ya, kejuangan, kewirausahaan. Nah, ini penting sekali ya. Artinya, kalau ada masalah, kita tidak bisa menyerah ya. Harus kita usahakan dulu. Kita ada daya juang ya. Ibu tiap hari berjuang. Rumah Ibu Pamulang, kampusnya di UNJ itu tiap hari berjuang ya. Walaupun ibu punya apartemen di Grand Pramuka, tapi belum pernah sejak COVID tidak pernah ditempatin. Apalagi sekarang kuliah boleh hybrid sehingga tetap aja di Pamulang. Nah, ini pengetahuannya yang memahami menjelaskan konsep bisnis analisis, meliputi kerangka untuk analisis bisnis di berbagai aspek ya. Itu P1, kemudian memahami implementasi konsep bisnis, kemudian menguasai pengetahuan faktual, metode aplikasi etika profesi dalam menjalankan aktivitas kerja. Nah, ini bisa kalian masukkan melalui eh, nanti melalui bagaimana cara menganalisis pakai IT-nya ya, bisa ya dan menguasai konsep integritas akademik secara umum atau konsep plagiarisme secara khusus. Jadi boleh kita pakai RGBT ya, anak-anak sekarang pakai RGBT nanyanya, kemudian pakai ya, tetapi harus diolah lagi dengan kata-kata sendiri. Karena nanti kalau membuat makalah, begitu saya
tanya kayak LGBT sama, ya udah nilainya jelek-jelek ya. Keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis ya, dan inovasi. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur, mampu mengaji implikasi pengembangan atas implementasi, dan banyak sekali ya ini. Oke, nanti dibaca aja keterampilan khusus. Nah, ini karena kita adalah bisnis digital, jadi memanfaatkan iptek untuk menilai sejauh mana perkembangan bisnis di luar dalam negeri dan luar negeri ya. Kemudian kita lihat aja keadaan sekarang, bisnis Patra ya, Pertamina Patra itu terjadi korupsi besar-besaran. Pagi tadi saya baca lagi bahwa itu diizinkan oleh Menteri BUMN, yaitu Erick Thohir berserta anaknya. Setiap bulan dia dapat berapa M, kemudian untuk melancarkan acara itu juga 20 M. Nah, kemudian KPK juga mungkin kena karena Kapoldanya juga kena. Nah, ini luar biasa. Bisnis yang kayak gini luar biasa. Zamannya ibu dulu, orang tua di Pertamina, Ibnu Sutowo juga terkenal dengan korupsinya ya. Tetapi dulu bukan kayak sekarang terbuka. Sekarang terbuka jadi cepat ketahuan. Cuman Ibnu Sutowo itu memfasilitasin kami-kami dari anak sampai orang tua dengan luar biasa ya. Sehingga tertutuplah kejelekan-kejelekan dia. Gitu ya. Kemudian yang kedua, mengkaji dan analisis terkait bisnis yang ada di Indonesia, membuat rancangan struktur bisnis untuk jangka waktu terdepannya, menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan dengan adanya tren terkait analisis bisnis. Nah, ini kalau nanti maju buat PPT-nya, diperhatikan ini. Kita menganalisis, membuat rancangan struktur bisnis jangka dari perusahaan itu, misalnya menyelesaikan masalah yang dihadapi perusahaan. Nah, untuk ini ya, UASnya ya. Nah, ini CPMK-nya kita masuk aja ke sini. Ini sub CPMK-nya ya. CPMK-nya ada 9, ini subnya. Sub-subnya tadi sudah kita bagi per kelompok. Kalau masih saya dikit bisa enak hanya per kelompok ya, per pribadi. Nah, ini konsep dasar from work business analysis ini tetap satu kelompok ya. Satu kelompok, kemudian memahami analisis strategi. Tadi saya nggak catat di situ, nanti dulu. Ntar ya. Atau nanti dikirim kelompok ini, kalian tentukan kelompoknya, ataukah ibu sama ibu Pida yang menentukan kelompoknya? Gimana? Apakah kalian yang menentukan kelompoknya? Atau kita? Atau diundi ya? Jangan lo lagi gitu. Artinya kelompoknya itu aja. Nah, di sini kalau kelompok ke satu itu bahan satu ya, bahan kedua itu kelompok dua, dan bahan ketiga itu ada empat, dan tiga dan empat ya. Kemudian ini memahami analisis keuangan bisnis itu kelompok lima. Ini analisis masa depan. Ini bisa dibagi dua kelompok, 6 dan 7. Dan analisis masa depan teori valuasi bisnis ya. Itu kelompok 8 dan 9. Dan 7 itu kelompok 10 analisis masa depan. Dan 8 kelompok 11 12 Credit Analysis and Distress ya. Kemudian major ini adalah kelompok 13 ya. Ya, kenapa kita bagi 13 kelompok? Karena kita pertemuannya adalah 16 kali ya. 16 kali, harusnya 14 kelompok ya. 16 kali, pertama kita pengarahan, nanti UTS UAS ya. UTS UAS sehingga pas 13 ya. 13 pertemuan. Baik, ini kegiatannya nggak usah, langkah pembelajarannya. Nah, ini di sini di langkah-langkah pembelajaran ada presentasi, ada diskusi, ada tanya jawab. Ya, jadi supaya siswa lebih aktif itu adalah berfokus pada siswa sehingga siswa mencari bahannya kemudian presentasikan. Usahakan PPT-nya sebelum maju sudah diserahkan kepada PJ sehingga bisa di-share ke teman-teman.
Jadi teman-teman bisa mencari atau bertanya kurang ngerti apa. Dan jangan lupa PPT-nya harus sama dengan sub-sub CPM tadi ya. Kemudian karena misalnya misalnya Farhan itu kebagian kelompok 13. Tidak tidak apa istilahnya jangan sampai pertemuan 13 memberikan PPT-nya. Tapi dari sekarang minggu ini silahkan mencari bahannya, membuat dan dikumpulkan untuk semua kelompok. Nah, nanti kalau belum lengkap silahkan ditambah nanti setelah dikumpulkan tadi. Ada penambahan, misalnya kan suruh lihat artikel dan sebagainya, bisa kalian tambahkan. Nah, ini bisa juga unsinkron ya. Kita masih soal baca buku, ada mungkin ada video dari dosen, mendengarkan rekaman, mengerjakan tugas, menganalisis, sama evaluasi dan sebagainya ya. Nah, hasil pembelajaran bisa portofolio, pengamatan, tes lampiran instrumen penilaian, dan rubrik penilaian. Maksudnya gini, portofolio itu Anda tugas portofolio pengamatan itu mungkin Anda harus ke perusahaan atau lewat internet, kita amatin bagaimana sesuai dengan pelajaran kita. Tes lampiran instrumen, mungkin ada rubrik penilaiannya, kita tes atau sebagainya, nanti tergantung ya. Nah, ini metodenya tadi saya katakan sikap 10%, keterampilan umum 20%, keterampilan khusus 20%, pengetahuan 50%. Jadi ini penting juga ya, sikap, kemudian keterampilan umum dan keterampilan khusus. Kalau nggak salah absen juga ya kita buat di sini. Ini ininya sikap, kriteria penilaian, nggak usah. Kalian bisa pahami nanti dibagikan ini ya. Ini hasilnya apa saja. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Atau Ibu Vidya mau nambahkan, silakan Bu, karena kemarin Ibu sudah masuk ya di kelas A ya. Saya tidak bisa ikut kemarin itu karena akreditasi. Silakan Ibu. Ikut. Iya, Prof. Mungkin kalau tambahan dari saya, mungkin untuk pengumpulannya H-2 presentasi mungkin ya, Prof. H-2 itu dikumpulkan ke kita, Prof. Nanti H-1-nya baru teman-teman share ke kelompok apa ke kelasnya gitu. Iya, iya, setuju ya. Jadi kita baca dulu, benar nggak? Takutnya ada kesalahan sehingga kita salah semua satu kelas. Setuju, setuju. Bagaimana teman-teman yang lain? Ini kehadiran, ketepatan waktu, ikut kesetaraan, profesi dan sebagainya. Ini penilaian-penilaiannya. Oh ya, Prof. Izin, berarti Eh, tadi untuk pengumpulannya setiap minggu atau gimana ya, Prof? Tadi saya keinginannya mereka ngumpulin semua, tapi kalau tidak nggak apa-apa. Cuman takutnya pada saat misalnya maju kelompok dua itu ada halangan sehingga kan harus maju kelompok tiga. Nah kelompok tiga kalau belum ada, nah, itu tambah tambah kacau lagi kan. Akhirnya kita mundur, tidak selesai dalam apa satu semester istilahnya harus nambah jam pertemuan dan sebagainya. Enggak apa-apa kalau yang Ibu Fitza tadi katakan H-2 sudah dikumpulkan ke kita, kemudian H-1 sudah diberikan kepada teman-temannya. Karena nanti kita minta mereka ambil jurnal-jurnal ya. Baik, ini referensi utama ya. Nanti bisa ditambahkan sendiri, misalnya ini bukunya ya, Fintech Box ya, Financial Technology Handbook for Investor ya, Entrepreneurship dan Visionaries ya. Ini karangan John. Kemudian ini juga, saya nggak tahu apakah ada bukunya ya di perpustakaan kita. Harusnya ada ya. Kemudian ini tahun 2016 Fintech Books juga bisnis. Dan ini dimerahkan, dikuningkan. Ini bahasa Indonesia kali ya ada dari Sagita, Samsudin, Suhimi, Kusmono ini jurnal ya nggak salah. Tunggu dulu. Oh ya jurnal, konsep-konsep studi on the relationship.
Bitbin. Nah, ini salah satunya ada dari jurnal. Nanti kalau kalian dapat, bisa referensinya kita tambahkan di sini. Ini ya materi perkuliahannya apa aja, misalnya ini tadi ketepatan menjelaskan, ketepatan menjelaskan awal, ketepatan menyebutkan dan menjelaskan manfaat analisis dan sebagainya. Ini jadi nanti kalau dibagi kalian baca sehingga kalian benar-benar dapat nilai yang terbaik. Ini review artikel jurnal harus ada ya. Untuk membantu kalian pada saat skripsi. Ini misalnya ini jurnalnya ya. Oke, itu kelompok satu, empat, empat ini jurnalnya belum ada, enam. Bisa dilihat ya nanti di share ini kalian lihat ujian tengah semester di sini yang tadi apakah kita adakan ujian ujian setengah semester, tapi yang jelas terakhir itu membuat makalah itu istilahnya project ya. Ini ini apa nih bentuk non tes menyimpul materi partisipasi tatap muka e-learning. Oke, ini banyak nanti dibaca ya. Ini ininya pertemuan kita, teman pertama ini, kedua ini ya. Ini ya kedua ini 211 214 ya. Ini 213 dan sebagainya. Sehingga pas. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Tidak? Silakan. PJ-nya dia ya? Ini ada yang bertanya tuh. Ya, Faisal boleh. Ini Ibu sudah ngasih ya, Ibu Pizza ngasih juga bukunya ya, Bu Pizza ini ya. Iya, Boleh Prof, dilihat bisa ya. saya share ada buku referensi lain, Prof. Oke, Ya, nanti ditambahin ya Bu ya di sananya ya. iya, Sehingga nanti siap. kalau kita upload di yang diminta oleh Univ, kita udah ada tambahan lagi. Mungkin jurnal-jurnal juga boleh Bu tambahkan. Siap, Prof. Ini anak-anak muda nih ya. Lebih canggih dibandingkan ibu ya. Ibu ini umurnya sudah jalan 66. Seharusnya pegawai negeri sudah 65 sudah pensiun ya. Tapi karena ibu guru besar sehingga ditambah 5 tahun, mudah-mudahan saya juga sehat. Kalian sehat, ibu juga sehat ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi ada yang angkat tangan. Oh, tadi siapa yang angkat tangan ya? Pizza ya? Saya. Bukan. Faisal, Prof. Faisal. Ayo Ya. Faisal, silakan. Eh, Tadi kan ada 13 materi ya, jadi dibikin 13 kelompok. Bagaimana kalau kelompoknya dijadiin 7 aja, jadi eh, per kelompok ada yang 2 materi, ada yang 1 materi gitu, Prof. Soalnya Oh, kalau biar 2 3 orang ringkas. terlalu eh, keberatan ya tadi temen di grup saya. Jadi mendingan apa orangnya lebih banyak, cuman materinya jadi 2 gitu. Maksudnya materinya jadi dua gimana? Orang lebih banyak materinya jadi dua. Ya, Dua jadi satu satu materi kelompok gabung. enggak juga sih. Jadi kayak satu kelompok ada 2 materi. Jadi nanti misalkan kelompok satu ngambil materi satu dan materi 8 gitu, Prof. Nanti kelompok 2 materi 2 dan materi 9 gitu. Nah, Bagaimana, itu Prof? gimana Bu Fitza? Ada juga gitu setelah UTS ya. Dia mereka karena tim, oh UTS-nya misalnya Ibu Firza dulu. Nah dia membahas tentang apa, kemudian nanti selesai satu kelompok itu masuk lagi saya satu kelompok lagi yang diulang lagi pertemuannya. Itu yang maksudnya Faisal ya. Iya, Tapi betul. gimana Bu Firza? Apakah kita begitu? Tadinya kan kita bahannya tuh ada hanya 9 ya, hanya 9. Tapi saya bagi-bagi supaya semuanya kebagian kelompoknya dan kita pas waktunya adalah eh, eh, 13 pertemuan ya, 13 pertemuan. Gimana?
Ayo, bagaimana yang lain? Bu Fiza, bagaimana Bu Fiza? Hmm. Saya sih ikut Prof aja, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ada dua kelompok itu dia presentasi di sebelum UTS dan setelah UTS gitu ya, Prof. Ya, Ya. mungkin gitu dia maunya. Tapi bukan Hmm. bukan eh, tadi 13 ya, 13 kelompok dia minta gabung ya. 13 kelompok itu berarti digabung menjadi kalau dibagi dua gabung dua ya. Satu kelompok itu tadi Mungkin saya katakan. dibaginya jadi 8 kelompok kali, Prof ya. Maksudnya Iya, kalau dibagi apa digabung kelompok tuh agak rancu kalimatnya mungkin jadi bingung ya. iya, iya, iya. Heeh. Jadi 8 kelompok. Ya, 8 kelompok. Jadi satu kelompok berapa orang? Bagi 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 ini bagi 37 bagi Ada 8. yang 4, ada yang 5 ya, teman-teman ya. Gimana dia? Nanti oke. Ya, Nanti Bu, ada yang maju 4 lagi ada yang 2 5. kali ya. Nah, itu semua bahannya dan kelompoknya harus diundi. Jadi jangan dia lagi. Biasanya teman-teman sering bilang, aduh nggak enak sama dia sekelompok, dia nggak kontribusi sama sekali gitu ya. Nah, harus sama-sama aktif. Kenapa? Karena nilainya dari situ ya. Justru kalau mata kuliah saya yang lain, satu kelompok itu satu orang. Satu kelompok. Satu bahan satu orang. Jadi bisa bertanggung jawab benar-benar. Nilainya nggak dibagi rata. Nah, kalau kalau ini kan misalnya Faisal itu presentasi. Karena Faisal yang banyak presentasi, seharusnya Faisal lebih tinggi ya. Tapi nanti kebersamaannya nilainya bisa sama semua. Gitu ya. Gimana Bu Dia, Mbak Dia? Setuju apa gimana? Ini PJ kita nih. Eh, Berarti untuk kelompoknya itu ada 8 atau 7 ya, Prof? Kalau 7 berapa jadi? Kalau Kalau 7 8 kan berarti 16. 14 materi. Kalau 8 itu 16 materi, Prof. Tadi sebenarnya materinya itu ada 13. Tapi yang 9. 13 itu banyak banget. Bisa dibagi dua. Ya, sebenarnya materi yang benar itu 9. Ya, 9. Karena saya bagi, misalnya pertemuan kedua itu bisa 2 kelompok. Nah, tapi karena ini adalah mintanya kayak gitu, berarti pertemuan kita 9 untuk presentasi ya, 9 untuk presentasi kemudian UTS UAS itu jadi 11, kemudian sekarang 12 ya kan? Sekarang kita 12. Sisanya yang ada 4 pertemuan lagi itu mungkin nanti ada UTS itu kan misalnya gini kalau saya UAS UAS. UAS itu harusnya sudah pertemuan ke 16. Tapi karena kita sudah habis bahannya, pertemuan 14 sudah selesai, 15, 16 itu tugas kalian untuk mengerjakan UAS karena membuat makalah ya. Gitu. Bisa bisa diatur itu. Nah, kemudian mungkin kalau kalau sekarang semuanya buat tidak ada liburnya. Maksudnya kadang-kadang mahasiswa minta gini, Bu pertemuan besok nggak usah pertemuan ya Bu, kita lagi diskusi tentang mata pelajaran atau bahan yang akan kita eh, ini kan presentasikan. Tapi di luar itu kalian bisa mengerjakan. Gimana? Biasanya gimana Bu Dia? Mbak Dia ini baru semester 1 sih ya. Semester 1 baru. Semester 2, semester 2. Semester 4, Prof. Hah? Semester 4. Iya. Oh, saya kira tahun 2024. 2023 ya, semester 4. Berarti udah pengalaman dari kelompok-kelompok dosen yang lain, dari dosen-dosen yang lain, bagaimana? Apakah modelnya pada saat UTS diliburkan dulu, baru UTS, karena harus ngumpulin ini, ngumpulin itu, gitu ya? Atau gimana? Biasanya kalau tes UAS itu banyakan mereka pada pakai project gitu, Prof. Ya, memang project. Jadi kita kasih waktu misalnya seminggu atau 2 minggu ya, dia ke perusahaan dan sebagainya.
Oke, kalau gitu kita baginya tetap 8 ya, 8 kelompok ya Bu Faiza, Filja. Iya. Eh, Kok 8, 8, 8, 16, enggak 8 lah. Itu kan ada 13, ya kan? 13 materi. Kalau kita bagi dua, 13 bagi dua, ya. Ada 6 kelompok ya, 6 7 ya. 6 7 benar nggak? Kan 13. Artinya itu nanti dibagi aja 13 9 materi itu dibagi dengan kelompok kalian. Istilahnya kalau 9 kita bagi sebelum UTS 4 kelompok, setelah UTS itu ada 4 kalau 8 ya. Kalau 9 berarti ada yang 5. Nanti diatur aja. Ada pertemuan yang kelima. Silakan nanti diatur Bu Dia, Mbak Dia. Mbak Dia ini ketua kelasnya siapa di kelas ini? saya, Prof. Faisal. Faisal, oke. Iya. Coba Kalian belum dapat mata kuliah manajemen risiko ya? Semester lalu? Belum? Belum, Ibu. Karena semester lalu saya ngajar di kelas ini adalah manajemen risiko dengan pengantar manajemen. Pengantar manajemen dengan siapa nih? Sama Pak Rangga ya? Bukan? Pengantar manajemen dulu bareng Prof. Kori juga, Bu, semester 1. Nah itu, maka saya bilang kalau salah pernah ya pengantar manajemen ya. Eh, eh, Sama saya sama Pak Rangga karena berdua timnya. Ringga, Pak Ringga sana mau orang diganti-ganti. Baik itu aja, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. saya coba ajuin ini lagi tadi. Kalau misalkan pakai yang 9 materi, mungkin bisa pakai 9 kelompok aja. Jadi satu kelompok ada yang 4 orang, sama satu kelompok 5 orang. Itu bagaimana, Prof? Tapi tetap satu kelompok satu kali maju. Iya, karena kan 9 materi. Kalau pakai yang 9 materi. Oke, Prof, maaf izin mungkin sekalian di share screen aja ya, Prof, iya, biar iya, silakan. Nah, ini kan tadi mungkin menurut Prof. Kori materinya banyak ya, makanya dibagi kalau bisa masing-masing kelompok itu 2 kali presentasi sebelum dan setelah UTS. Nah, kalau menurut saya, Prof, bagaimana kalau bahan kajian 1 sampai 5 itu sebelum UTS, kemudian Hmm, 6 sampai 9 itu setelah UTS. Jadi hmm, kelompoknya itu tetap dibagi 8. Nah, 8 kelompok itu pertama mereka membahas yang 1 sampai 5. Kemudian hmm. setelah itu mereka bahas 6 sampai 9. Nah, itu bagaimana, Prof? Itu ya, sama Faisal tadi ya. Maunya Faisal gitu kan? Benar nggak Faisal? Faisal? Benar nggak yang dibilang Ibu Fiza tadi dibagi gitu? Kurang nangkep, Prof, saya. Kurang apa? Kurang nangkep, maaf. Oke, dia gimana? Atau Aman, Amar? Oke, diulang aja Bu Fiza. Iya, jadi kan ada 8 kelompok nih, teman-teman. Nah, 8 kelompok itu apa namanya melakukan 2 kali presentasi. Presentasi pertama itu membahas pilihan materi dari materi 1 sampai 5. Kemudian nanti presentasi kedua dari materi 6 sampai 9. Contoh misalnya kelompok 1, dia membahas konsep dasar sama framework. Nanti dia presentasi kedua mungkin yang ini bagian yang menghitung discount rate atau dan menghitung nilai estimasi bisnis gitu. Karena kan tadi ada 8 kelompok. 8 kelompok itu diminta untuk 2 kali presentasi sebelum dan setelah UTS. Ya. Gitu. Tapi bahannya tidak usah berurut ya. Maksudnya gini, karena kelompok satu adalah ini, kemudian nanti dia maju lagi ke kelompok dua itu mulai 6 ya, kalau salah tadi kelompok 6. Tapi dikocok lagi siapa yang dapat bahannya ya. Jangan sampai anak-anak bilang, wah dia bahannya gampang banget, kita sulit nih. Nah,
Jadi tidak ada yang merasa eh, sulit dan sebagainya karena itulah nasib sudah ditentukan atau dikocok atau diundi, kalian bagian yang mana. Berarti kan Faisal jadi dibagi dulu ini, pertemuan pertama satu kelompok berapa 8 kelompok tadi, kemudian nanti dikocok lagi atau langsung 2 kali kocok. Misalnya tadi kelompok pertama, dia yang pertama. Oh, nanti dia untuk presentasi kedua, dia dapatnya yang 9. Jadi dia udah siap sebelum maju ke depan. Gitu ya, Ibu Faiza, Filza. Yang Ya, lain gimana? Paham? Oke. Dan, 8 kelompok ya, Bu? iya, 8 kelompok ya, Bu ya. ya mungkin langsung dibagi aja Prof ya. Misalkan nih yang kelompok satu membahas yang konsep dasar. Kemudian yang kelompok dua, 2A sampai 2C. Gitu kali ya Prof. Gimana Prof? Eh, Nanti kelompok tiga itu bahas yang 2D dan 2E. Kemudian kelompok 4 bahas 3A sampai 3C. Sebentar. Kelompok tiga, kelompok 4 mungkin kelompok 4 itu 3A dan 3B. Gitu ya Prof. Gimana Prof? ya, Kemudian kelompok 5 itu 3C. Kemudian kelompok 6, 4A dan 4B. Kemudian kelompok 7 ya. Kelompok 7 itu 5A dan 5B. Kelompok 8, 5C hingga 5E. Itu Prof. ya. Dia, dicatat ya dia? Ini sama yang tadi saya pagi-pagi WA ke Ibu Fiza ya? Enggak. Ya, eh, Oke. kurang lebih seperti itu Prof. Mungkin Ya. sama. Oke. Kan tadi teman-teman? Nanti dikirim RPS-nya sama Mbak Fiza, tapi di sini ditulis kurung ya. Kurung kelompok satu. Ini kelompok berapa dari mana ke mana gitu. Itu Bu, misalnya tadi yang ini kan dibagi 2 nih. ABC, nah itu kelompok 2 katakan ya. DE kelompok 3 di sampingnya atau di luar sini dibuatnya. Di samping sini boleh. Kalau kemarin di sini sama Ibu Ria dibawa ke sininya. Nah, nanti eh, dia sama dibantu oleh Faisal pembagian kelompoknya, tetapi tidak pilih-pilih teman-teman, tetapi berdasarkan tadi ada yang diputar itu apa nggak tahu ya. Nah, itu atau diundi. Yang gampang tuh undi. Kalau ketemu di kelas lebih kita gampang. Yang duduk berkelompok, duduk deket-deketan itu nggak bisa jadi satu kelompok karena kita hitung 1 sampai 8. Terus kalau 1 sampai 8 lagi, 1 sampai 8 sehingga yang nomor satu kumpul jadi satu, nomor dua kumpul nomor dua, dan tiga dan seterusnya. Jadi tetap terpisah. Baik, itu cukup jelas dia dan teman-teman yang lain. Ini bukan teman ya, anak-anak lah ya, anak-anak ibu. Maaf, Kelahiran Bu. tahun berapa nih rata-rata? 2005. Waduh, 2025, 2025, 2005. 2005. Ya, ya, ya. Maaf, Prof. Kalau untuk pengumpulan PPT-nya sendiri itu melalui apa ya? Bagaimana Bu Feza? Kalau anak-anak sering ngirim ke Google ya, Google Drive itu, tetapi saya suka lupa linknya, buka yang susah jadinya. Nanti di pooling aja mungkin Prof ke PJ-nya. Nanti dari PJ-nya ngirim linknya ke kita Prof. Ya, ya boleh. Silakan. Sebenarnya sih di Google Drive itu lebih bagus ya. Cuman saya suka sudah selesai kuliah, aku mau lihat bahan PPT-nya kemana ya disimpannya gitu. Heeh. Nah, kalau kelas lain, saya minta bukan bisnis digital, tetapi yang lain itu dia presentasi masuk ke YouTube, teman-temannya lihat, jadi pertemuannya tinggal membahas, karena itu statistika ya, tinggal membahas soal-soalnya bareng-bareng.
Gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, cukup jelas ya. Mbak Dia nanti buat aja kelompok WA grup kelas B, ya. Jam berapa sebutkan situ. Jadi ada ibu juga, ada saya juga. Walaupun nanti misalnya yang banyak yang kelas ini Bu Filza yang masuk atau nanti yang siang Filza yang masuk, saya yang paginya ya tergantung. Eh, Kalau bisa bertim nggak apa-apa, tetapi kan banyak lagi kerjaan yang lain ya. Istilahnya seperti saya hari ini full sampai malam. Itu pun mau diganti jamnya karena ada anak S3 itu maunya setelah maghrib. Nah, kalau itu setelah maghrib, Ibu agak lumayan bisa bernapas, tapi kalau tidak, dari jam 8 sampai jam 16.50 tidak stop. Istilahnya ada mata pelajarannya. Ya, gitu ya. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kita tutup ya. Biar saya bergerak ke UNJ, nanti bisa ketemu Bu Feza ya. Karena anak-anak ibu PA-nya akan konsultasi, skripsinya akan konsultasi. Saya kasih waktu jam 12 sampai jam 1. Gitu. Baik, tidak ada yang mau bertanya? Nanti boleh bertanya melalui chatting aja di satu grup. Tanyanya di grup sehingga satu yang nanya, yang lain bisa paham. Kalau pribadi kan, misalnya kalian chat ke Bu Filza, tapi yang tahu yang punya pertanyaan itu saja. Kalau di grup agak terbaca semua ya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya. Mohon maaf, ini waktunya agak korupsi. Harusnya 9.50 ya. 9.50 atau berapa? Ada yang 3 SKS cuma 1,5 jam. Ini gimana yang hitungnya saya bilang. Karena kita kelasnya masih eh, apa istilahnya belum teratur ya. Oke, sudah. Ibu Filza, manggilnya Filza atau Sabrina ya enaknya? Filzah, Prof. Filza ya. Kayaknya bahasa-bahasa kayak kayak Arab itu ibu susah banget Filza, fil gitu. Baik ya, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih Ibu Filza yang lagi sakit juga dia berusaha untuk tatap muka, tatap maya. Semoga kita doakan Ibu cepat sembuh dan kita bisa berinteraksi. Tapi kuliah kita ini kan hybrid ya. Hybrid itu berarti bisa daring, bisa luring. Tapi perjanjiannya janjinya dari jauh hari. Misalnya, Bu, karena jam 10 kami ada kuliah, dia online. Bagaimana Ibu online? Oh, Ibu seneng banget. Seneng banget kan, udah. Oke, tapi jauh-jauh hari. Sehingga Ibu juga bisa mengatur tadinya evaluasi saya tatap muka jam 10 karena terkejar kan ternyata karena ini ya udah nggak jadi terpaksa online juga. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Nanti kasih, Prof. dia buat absennya ya, karena udah ditutup buka lagi ya. Kalau kemarin si Mbak Ria itu dia absennya melalui apa kode apa ya, pokoknya ada di scan sama mereka terus langsung terabsen. Siapa-siapa aja absennya. Apa namanya Bu ya? Program ada barcode-nya, jadi anak-anak bisa klik langsung gitu ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita absen manual aja dulu. Baik, saya akhirin ya. Saya tutup ya. Saya keluar ya. Siap-siap ke kampus.